Halo, selamat malam, RF People. Ketemu lagi di TikTok Digital Expo Property Japo Saudara Malang yang didukung penuh oleh Bank BRI dan Idana Pain. Malam ini istimewa sekali karena kita akan banyak ngobrol tentang eh, pemasaran jual beli rumah melalui media sosial. Sudah hadir bersama kita sosial media spesialis yang beliau punya beberapa proyek di dunia properti di Kota Malang dan juga handle beberapa sosial media, beberapa brand besar di Malang. Please welcome Anantopus Ponugroho. Selamat malam Mas Tito. Selamat malam Pak Didi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat terus. Semangat mau ketemu Pak Didi. Oke. Sekarang lagi handle apa aja nih Mas? Boleh diceritain dulu apa namanya yang sedang dikerjain Oke. sekarang? Perkenalkan dulu ya. Boleh, boleh. Nama saya Anantopus Ponugroho, biasa dipanggil Tito. Kalau mau cek Instagramnya di Tito Nugroho. Saat ini saya emang punya 2 akun media, Malang Good Place dan Malang Good Food, di mana bergerak di bidang food and beverage, promosi tentang restoran dan lain sebagainya. Tapi di luar itu saya juga handle beberapa project perusahaan di Kota Malang, restoran, kafe, dan ada beberapa bisnis properti seperti itu. Oke. Baik, luar biasa sekali. Jadi sambil kita langsung ngobrol tentang perlu nggak sih activation sosial media buat pengembang, kemudian juga buat user juga, karena era pandemi seperti sekarang ini kan merubah hampir seluruh lini bisnis. Orang jadi jarang keluar rumah pun kalau untuk urusan yang penting-penting banget. Bahkan ada yang benar-benar membatasi diri, dia apapun jual belinya lewat online. Kemudian bisa diberi gambaran bagaimana jual beli di era sekarang ini yang dengan background orang lebih banyak di rumah aja gitu Mas. Oke. Ya, kebutuhan membeli rumah itu juga kadang nggak bisa ditunda ya. Ketika kita pengen segera pindah rumah atau kita habis nikah, punya anak, pengen mempunyai properti yang lebih layak gitu daripada sekarang. Sedangkan kondisi kita mau muter-muter itu agak susah gitu. Mau nggak mau akhirnya kita balik lagi ke sekarang berubah ke digital, media digital. Nah, salah satunya yang saya dalami adalah di bagian sosial media. Nah, aku lihat saat ini ketika properti-properti baru mulai buka gitu, saya lihat di Instagram mereka juga sudah beberapa mulai aktif. Nah, ini yang bisa sama user bisa ditangkap adalah melalui sosial media pun nyari perumahan juga sudah bisa gitu, nggak perlu kita datang. Di sana sudah info sudah cukup lengkap, mulai dari lokasi, apa aja fasilitasnya dan sebagainya. Di situ udah mulai bagus-bagus, mulai dari desain dan lain sebagainya. Cuman emang masih juga ada beberapa properti yang kurang agresif di situ gitu. Padahal ini merupakan celah yang sangat bagus, apalagi dengan adanya algoritma baru dari Instagram, di mana ketika user sering searching untuk rumah, ads yang bakal keluar juga bakal sering gitu. Nah, ini yang mungkin sedikit banyak nanti kita obrolin ya. Seperti itu. Termasuk di properti ini kan kita sekarang lagi bikin pameran virtual nih lewat pamer.com. Jadi membantu banget user yang nyari rumah lewat website. In case mereka tidak di Malang, di belahan dunia manapun, tinggal klik pamer.com, dia sudah bisa host tour ke pengembang properti yang ikut di pameran kita. Jadi ada Permata Jingga, ada Araya, ada Green Orchid dan sebagainya. Nah, karena ini lewat website pamerannya, otomatis mereka juga nanti akan didirect atau ke website masing-masing pengembang. Apa sih yang harus disiapkan pengembang untuk menyapa user yang mampir ke website mereka atau sosial media mereka? Oke. Aku udah ngecek ya, pamer.com ini merupakan website yang cukup menarik, lengkap, di mana pengguna itu tidak perlu sign up yang sangat ribet. Cukup dengan WhatsApp aja sudah bisa data masuk semuanya
kepengen download apa namanya brosur. dan lain sebagainya itu masuk semua langsung ke WhatsApp. Jadi sangat dimudahkan. Nah ini tinggal bagaimana sebagai properti kita menarik nih untuk pengunjung gitu kan. Yang pertama yang jelas adalah kita punya brand yang harus bagus. Brand yang bagus mempunyai daya tarik, karakteristik yang sesuai dengan perumahannya, sehingga pengunjung juga ngelihatnya, oh ini perumahannya punya karakteristik yang seperti apa gitu, cocok nggak sama dia gitu. Terus yang kedua, yang jelas apa namanya di dalam website mereka ada apa aja sih yang harus dimasukkan. Yang jelas adalah kelengkapan dari apa yang mereka jual gitu. Perumahannya, tipenya dan lain sebagainya, fasilitasnya seperti apa, kemudahannya akses ke sana, di sekitarnya itu jauhnya berapa lama dengan bandara kayak dengan kampus kayak ini yang hal-hal yang penting yang dilihat oleh apa namanya user, maksudnya klien gitu kan. Nah ini yang apa namanya perlu dilengkapi terutama oleh para pengembang. Nah, termasuk fitur live chat mungkin. Nah, perlu nggak sih? Boleh. Live chat ini kadang orang nggak terlalu apa namanya memperhatikan, tapi sebenarnya perlu banget gitu. Menghindari pertemuan karena biasanya kita ketemu dengan sales gitu ya. Jadi apa fitur live chat ini saya kira bisa mengganti itu untuk apa namanya lebih social distancing. Oke. Maksudnya saya kan juga memperhatikan beberapa sosial media pengembang di Kota Malang. Yang sering banget saya dapat adalah penyampaian produk knowledge lewat sosial media mereka sudah cukup oke. Sudah detail banget masing-masing lokasi, masing-masing tipe, keunggulan, dekat dengan kampus, fasilitas, utilitas dan sebagainya. Nah, cuman ada satu titik lemah, saya menyebut lemah, mereka sedikit sekali untuk interaktif dengan followernya. Jadi saya beberapa bulan mengikuti sosial media mereka, kemudian kok cuman posting jualan-jualan terus nih, nggak pernah diajak ngobrol. Akhirnya saya unfollow. Jadi bagaimana sih seharusnya maintenance sosial media buat para pengembang itu seharusnya kayak apa sih? Kita kalau mau follow sebuah Instagram gitu ya, sebuah account di Twitter atau Instagram, yang paling penting adalah penting informatif gak sih buat kita gitu. Apa sih yang bisa kita ambil dari akun ini gitu kan, sehingga kita bisa follow gitu. Kadang orang cuman mementingkan yang penting aku orang tahu informasi dari perusahaanku itu aja, tapi mereka nggak mementingkan tentang interaksi agar followersnya terjaga seperti itu. Nah ini yang harus diperhatikan oleh beberapa pengembang. Nah salah satunya caranya yang paling gampang aja ketika berhubungan dengan rumah ya, kasih kayak tips-tips bagaimana cara merawat rumah, tips-tips bagaimana membangun ini, membangun itu, apa sih yang diperlukan masyarakat pada umumnya ketika mempunyai sebuah rumah. Nah itu tips-tips seperti itu selain bermanfaat bagi apa namanya user yang follow, nah ini juga memberikan kedekatan tersendiri antara pengembang dan followersnya. Nah ketika merasa informatif akunnya, ya dia otomatis nggak akan pindah ke yang lainnya. Nah ini lebih mudah bagi salesnya untuk eksekusi agar bisa membeli jual itu ya. Seberapa pengaruh Mas untuk misalnya sering banget nih ada pengembang yang posting captionnya sedikit, hashtagnya ribuan gitu ya, rumah murah di mana dan sebagainya. Seberapa penting sih Mas penggunaan hashtag untuk? Jujur ya sebenarnya aku juga bukan apa namanya penganut hashtag sih. Aku sendiri juga jarang mencari sesuatu melalui hashtag kadang. Tapi langsung aja ke keyword sih biasanya ya. Tapi emang ada beberapa hashtag yang perlu gitu, seperti apa namanya rumah Malang atau
perumahan di Malang. Maksudnya yang nggak perlu yang terlalu melebar gitu. Jadi hashtag itu yang padat, sesuai dengan intinya, tapi nggak perlu banyak-banyak. Karena nanti ketika hashtag terlalu banyak juga orang juga nggak bakal mencet. Selain itu bakal bikin caption semakin ruwet lah kasarannya gitu. Yang penting hashtag itu ada nggak apa-apa, tapi yang lebih dipadatkan dan sesuai intinya aja sih gitu. Oke. Terus kemudian seberapa penting harus mengikuti tren kekinian? Contoh ketika sekarang lagi apa namanya, lagi banyak yang posting tentang tarik sis mongko gitu. Nah itu apakah website apa namanya sosial media pengembang juga harus ikut-ikutan kayak gitu? Boleh nggak sih? Sebenarnya sih itu juga salah satu cara untuk komunikatif dengan pelanggan gitu ya. Ketika ada hal yang viral yang bisa dijadikan konten, saya rasa why not lah gitu. Nggak masalah selama masih nyambung ya, nggak maksa dan apa namanya masih bisa sesuai dengan pangsa pasarnya kalian gitu. Ketika sebuah rumah mewah nih, rumah mewah dengan pangsa pasar yang high end, menengah ke atas gitu kan, terus posting sesuatu yang kurang sesuai, takutnya malah menjatuhkan branding itu sendiri ya. Brandingnya gitu. Benar. Oke. Nah untuk pengembang yang jualan rumah nih, untuk sosial media seharusnya mereka punya sosial media apa aja mas? Apa aja yang harus yang harus dimiliki? Facebook kah, Instagram kah, Twitter? Oke. Kalau boleh dibilang yang penting yang jelas adalah Facebook sama Instagram. Karena Facebook ini kita kadang underestimate ya. Wah Facebook orang tua-tua gitu. Tapi disitulah yang bisa beli biasanya gitu kan. Facebook emang masih banyak digunakan rata-rata untuk orang-orang yang boleh dibilang berumur, dewasa, dan emang siap untuk membeli rumah gitu. Nah, ini yang harus kita handle. Nah, yang kedua adalah Instagram tetap, karena Instagram punya pangsa pasar keluarga muda. Nah, ini keluarga muda juga waktunya mereka membeli properti. Nah, ini yang kita harus mengedukasi dari awal, dari muda, sehingga mereka ketika sudah siap atau punya uang untuk membeli properti, mereka bisa langsung beli seperti itu. Oke, menarik. Nah, kemudian untuk penggunaan bersponsor atau ads nih. Jadi beberapa kali juga mampir nih ke timeline saya ads dari teman-teman pengguna di Malang. Cuman ketika ads itu diklik otomatis direct ke akunnya mereka, itu tidak ada something yang menurut saya perlu untuk dilihat. Seberapa penting seharusnya penggunaan ads untuk promo itu, mas? Oke, kalau aku boleh dibilang sih itu lumayan penting karena ketika kita algoritma dari Instagram itu kan membaca kebiasaan kita gitu. Kebiasaan kita searching rumah atau klien lagi searching rumah, otomatis dia pasti mengeluarkan ads yang berhubungan dengan apa yang diinginkan dia gitu. Nah, itu sedikit banyak langsung masuk ke ke otak customer bahwa oh ini ada perumahan baru nih gitu. Tiba-tiba ketika lagi ngelihat story-nya temen atau apa, tiba-tiba geser sedikit udah masuk ads-nya kita gitu. Nah, ini perlu banget aku kira, jadi harus dianggarkan memang untuk dan seberapa sering di Facebook sama di Instagram ya, sesuai budget saja. Tapi ini langkah yang untuk saat ini ya, dalam kondisi pandemi ini sangat perlu, karena orang juga nggak bakal ke mall untuk nyari brosur. Orang nggak bakal ke jalan-jalan, ini agak susah ya. Paling efektif uang yang biasanya digunakan untuk promosi konvensional lebih baik dimasukkan ke ads atau influencer seperti itu. Oke. Nah, nyambung ke pertanyaan pernyataan tentang influencer tadi. Juga ada beberapa pengembang yang dia menggandeng teman-teman influencer, termasuk ada yang saya baru tahu ada salah satu pengembang yang
menggandeng YouTuber dengan 2 juta follower 2 juta viewers 2 juta subscribernya mereka. Seberapa penting sih atau seberapa pengaruh penggunaan influencer untuk mereka bantu jualan properti gitu Mas? Oke. Influencer dimanapun ya, untuk penggunaan apapun, mungkin untuk promo kafe atau rumah makan atau apa itu perlu. Ketika sesuai influencernya. Nah ini harus sesuai dengan pangsa pasar. Sesuai dengan pangsa pasar. Kita harus pandai-pandai memilih influencer untuk mempromosikan produk kita gitu. Jangan sampai ketika kita emang produknya adalah perumahan, influencernya kita cari yang beauty. Nah ini kadang nggak sesuai ya. Ketika cuman cari followers saja tapi followersnya bukan target marketnya kita. Mereka nggak followers banyak tapi nggak beli gitu ya. Bener, mereka nggak beli, cuman branding aja. Nah ini kurang efektif gitu, kecuali budgetnya melimpah-limpah gitu ya. Tapi biasanya memang untuk properti apartemen ini yang paling banyak untuk influencer ya. Kalau aku sih prefer lebih banyak di ads aja sih untuk perumahan. Nah, Mas Vito ini kan juga salah satu penghuni perumahan kawasan yang cukup gede di Malang Timur gitu ya. Sebagai user, sebagai yang dulu pernah akan beli rumah dan sekarang juga punya rumah. Informasi apa sih yang pengen Mas Vito dapetin ketika buka akun sosial medianya pengembang? Oke, yang paling pertama adalah harga yang pasti Mas. Harga. Sesuai nggak sih harganya dengan kantong kita? Setelah itu baru kita lihat lokasi. Nah setelah lokasinya bagus, nggak terlalu jauh, masih terjangkau dengan transportasi umum atau dekat dengan kantor. Yang ketiga adalah baru ngelihat fasilitas rumahnya gitu. Karena orang ketika kondisi seperti ini ya, money wise itu tetap paling utama gitu. Ketika kita mengeluarkan uang itu harus yang benar-benar efektif gitu untuk kita gitu. Apakah rumah ini sesuai dengan harganya gitu. Jangan sampai kita mengeluarkan lebih daripada yang kita butuhkan, karena kita nggak tahu nih pandemi ini sampai ke depannya ini berapa lama gitu. Kondisinya masih belum terlalu stabil lah. Berarti untuk yang disebutin tadi pengen ada informasi harga, berarti boleh disebutin harga di caption utama gitu boleh? Atau nanti takutnya ditiru pengembang lain nih? Iya sih, emang kadang beberapa ada yang sedikit ragu ya untuk masalah itu, karena ini masalah duit ini kadang juga antara pengembang satu dan pengembang lain masih saling cuman aku sendiri sebagai user ini kan kita sebagai user at least ada kira-kira lah gitu. Jadi kita kisaran harga. Kita nggak main angka real tapi berapa ratus jutaan. Nah, itu untuk nanti setelah itu bisa kita detailnya melalui sales atau apa seperti itu. Terakhir Mas Vito, pesan buat para pengembang atau developer perumahan di Malang Raya yang mulai masuk di pemasaran melalui sosial media. Apa saja yang harus ada dan apa saja yang harus dilakukan? Mungkin mengumpulkan dari obrolan kita tadi gitu kan. Yang pertama adalah mengumpulkan untuk websitenya. Jadi landing page baik di website atau sosial media, ketika orang datang itu informasinya harus lengkap gitu kan. Bagaimana foto yang menarik, desain yang menarik, brand yang jelas gitu kan, tertata sesuai juga dengan target marketnya, sehingga orang datang ke website kita atau ke sosial media kita itu langsung tertarik gitu. Jadi nggak perlu datang ke perumahannya langsung, tapi tahu
bahwa perumahannya seperti ini, areanya di mana, itu semuanya jelas. Yang penting itu sih. Setelah itu bagaimana cara mempromosikan akunnya ini aja, biar orang tahu, terus kemudian mengelolanya seperti apa. Nah itu ketika emang tidak ada waktu atau tidak ada karyawan untuk mengelola, bisa melalui saya. Ada pesan sponsor ya. Mas Ito, thank you banget buat waktunya. Terima kasih. Nanti kita akan lebih banyak sharing-sharing lagi. Untuk People, jangan lupa kunjungi pamerpamer.com karena event Digitech Property pertama di Malang ini baru akan berakhir di 11 Oktober nanti. Event yang diselenggarakan bareng Bank BRI dan supported by Idana ini menghadirkan pengembang-pengembang yang berkualitas di Malang Raya. Total ada 9 pengembang yang bisa Anda pilih sesuai budget kalian. Terima kasih, ketemu lagi di TikTok selanjutnya. Selamat malam.